Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2386 Genderang Perang Naga. Mengubur keindahan adalah yang terbaik di antara semuanya, menekan kejeniusan arogan suatu zaman. Seluruh Sengtian Yuan menggemakan kata-kata ini, dan suara ribuan orang berkumpul, seperti ombak laut menyapu setiap sudut. Tidak hanya Lin Yun yang sangat terkejut, tetapi bahkan Luo Tianxi di tahta tertinggi dan sekelompok tetua terhormat juga sangat terkejut. Daftar teratas. Untuk menekan kejeniusan suatu zaman. Nada ini benar-benar tidak biasa, tapi sekarang Lin Yun memang luar biasa, dan dia telah membuktikannya pada pedang dengan kekuatannya sendiri. Di antara banyak teriakan, yang lain mungkin terlalu sedih dengan Jiang Yi dan perlu melampiaskan emosinya. Hanya pendekar pedang, hanya para kultivator pedang yang bersemangat dan tulus. Hampir semua biksu yang hadir terjebak dalam fanatisme dan kegembiraan, terutama para pemimpin tertinggi Tianmen. Hanya putra Dewa Tianlin. Wajahnya sangat gelap, dia mengertakkan gigi dan melihat semua ini dengan tidak percaya. Seluruh orang langsung tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan pedang, jalan suci kebenaran Jiang Yi langsung dihancurkan, sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Putra Tianlin, kamu baik-baik saja. Menurutku kamu tidak kelihatan sehat. Du Gujue melihat adegan ini dan berkata sambil tersenyum sinis. Dia sangat meremehkan orang ini, dan dia cukup senang melihat dia dikalahkan. Putra Dewa Tianlin mengutuk dalam hatinya, tetapi berpura-pura tenang di permukaan dan berkata dengan suara dingin, setelah mengalahkan Jiang Yi, kamu harus menekan kejeniusan suatu zaman dan menjadi yang terbaik di dunia. Dia hanya badut, Daozi belum mengambil tindakan. Kain Wall. Du Gujue tersenyum dan berkata, menurutku tidak. Tianlin Senzi berkata dengan tenang, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Di tengah teriakan yang begitu keras, Jueying Senzi, yang berlutut dengan satu kaki dengan wajah pucat, terkejut dan tertegun. Jiang Yi memegangi dadanya dan terus batuk, memuntahkan darah satu demi satu, dia tidak mampu lagi melawan. Apakah aku batu loncatan? Jiang Yi melihat sekeliling dengan susah payah, ekspresinya sangat jelek, dan dia langsung mengerti. Lin Yun penasaran siapa yang pertama kali meneriakkan suara itu. Melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan orang yang membuat suara rahasia itu. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan menemukan seorang pemuda berpakaian putih yang dikenalnya di sebelah Ao Jue dan Xiong Tianan. Itu adalah anak laki-laki yang dikenalnya yang mengaku berasal dari keluarga Feng yang telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Pada saat ini, pihak lain berdiri di samping mereka berdua, memegang botol anggur dan tersenyum jauh ke arah Lin Yun. Dia mengenakan pakaian putih, bebas dan anggun, tetapi Nao Jue dan Xiong Tianan tidak menyadarinya sama sekali. Feng Qinying. Itulah sebutannya. Lin Yun bergumam di dalam hatinya, melihat ekspresinya, mungkin dia yang berteriak, sebenarnya bukan masalah besar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Namun, Lin Yun memiliki kesan yang baik padanya, jadi dia tidak peduli dan mengangguk sedikit dengan senyuman di wajahnya. Hati-hati. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan mendesak, dan pemilik suara itu adalah Yue Weiwei. Tapi Bai Yuchen, tuan muda menara Tianjian, yang memanfaatkan kebingungan Lin Yun untuk membunuhnya secara langsung. Setelah melihat kekalahan Jiang Yi, Bai Yuchen berada dalam keadaan kebingungan, melihat perhatian Lin Yun teralihkan, ia langsung mengambil tindakan. Dia memilih momen itu dengan sangat cerdik, diam-diam mencoba memukul Lin Yun dengan keras. Namun begitu dia berdiri, angin kencang menderu ke arahnya, angin begitu kencang hingga dia tidak bisa membuka matanya, dan itu seperti dinding angin yang menghalangi jalannya. Itu bukan tembok angin, itu pedang. Bai Yuchen sedikit menyipitkan matanya dan melihat kilatan cahaya pedang yang tajam. Cahaya pedang terbungkus dalam angin kencang yang tak terbayangkan, dan dengan berkah dari niat pedang Haoyang, itu menghantamnya dengan kekuatan untuk mendominasi dunia. Rambut Bai Yuchen tiba-tiba berdiri tegak, sedingin jatuh ke dalam gua es. Aura berbahaya menyebar dari hatinya dan melonjak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mundur untuk menghindar. Ups. Dia sudah menghindar dengan sangat cepat, tapi angin pedang masih meninggalkan bekas darah di wajahnya, dan beberapa tetes darah jatuh bersama rambut hitamnya. Wajah Bai Yuchen tiba-tiba menjadi gelap. Dia ingin melakukan serangan diam-diam, tetapi seseorang menyerangnya terlebih dahulu dan melukainya.
Ini tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Bai Yuchen mendongak dan melihat Lin Yun menatapnya dengan geli dan tersenyum, ingin serangan diam-diam. Saya tidak memiliki etika bela diri, tapi untungnya, saya tidak pernah ceroboh. Saat Lin Yun berbicara, 9.000 limbu bergoyang dan melayang di belakangnya, seperti pegunungan yang megah dengan momentum keagungan yang tak ada habisnya. Bai Yuchen menenangkan diri dan berkata dengan tenang, saya baru saja mengujinya. Jika Anda benar-benar tidak mengikuti etika bela diri, saya akan pergi dengan Daozi, dan Anda tidak akan dicubit sampai mati sejak lama. Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar, ada angin kencang di Tianhuang Sentai, angin datang dari Bai Yuchen dan Daozi, keduanya sangat tidak puas dan marah. Terutama kata-kata Daozi Feng Yuan, yang tak tertandingi di dunia dan menekan kejeniusan suatu zaman, sangat kasar di telinganya. Lin Yun menghadap angin dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo kita naik bersama. Jika takdir adalah sungai, saat angin bertiup, akan ada ombak besar, dan tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Sekarang Lin berdiri di atas dari ombak, jantung Xiang Jian ini, pasti tak kenal takut. Apa yang disebut penindasan kejeniusan suatu zaman, pedang di tanganku mungkin tidak terkalahkan. Kata-katanya nyaring dan nyaring, seperti guntur di tanah, meledak di telinga semua orang, dan semua orang tercengang. Orang baik. Yang lain mengatakan bahwa dia ingin menekan kejeniusan suatu zaman, yang merupakan alasan yang penuh gairah. Siapa sangka Lin Yun akan bangkit tertiup angin dan langsung menanggapi kata-kata tersebut, mereka tidak dapat mempercayainya. Itu baru saja meledak. Benar-benar tidak terbayangkan kalau playboy yang tampak introvert ini memiliki sisi sombong dan flamboyan. Dibandingkan dengan publisitas Jiang Yi sebelumnya, tidak ada yang perlu disebutkan. Bai Yuchen dan Daozi Feng Yuan langsung tampak tercengang, jelas terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Hahaha, kata yang bagus. Pada saat ini, Luo Tianxi, yang duduk di tahta tertinggi, tertawa, merasa sangat bahagia, Lin Yun sangat marah padanya. Ketiga jenius itu datang untuk menendang dan menindasnya. Bahkan sebelum putra surga lahir, Luo Tianxi sudah membara karena amarah. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, saat itu, leluhur naga Azure ilahi menciptakan era naga ilahi. Pertama-tama dia menghancurkan mata ilahi kuno, kemudian melawan ratusan suku asing, dan kemudian seorang diri membuka jalan menuju langit, mengejutkan dunia selamanya. Sejauh ini, tidak ada orang kuat di alam leluhur yang berani melakukannya. Melanggar aturan yang dia tetapkan, gayamu hari ini tidak kalah dengan gaya Raja Naga Azure. Karena angin kencang bertiup, biarkan pukulannya lebih keras. Penguasa Tianmen yang ke-36 mendengarkan perintah dan mengambil genderang perangku yang seperti naga. Hari ini aku akan menabuh genderang untuk membantu playboy yang terkubur. Siapa bilang playboy yang terkubur tidak bisa menekan kejeniusan suatu zaman? Setelah Tianzun selesai berbicara, terjadi keributan di segala arah. Semua orang ketakutan, semuanya sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Dewa Surgawi menabuh genderang untuknya. Dugu Jue terkejut. Wajah anak Dewa Tianlin menjadi pucat. Dia tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Luo Tianzun memiliki status yang begitu tinggi sehingga dia benar-benar ingin menabuh genderang untuk Lin Yun hari ini. Janji. 36 yang mulia naik melintasi langit dan memasuki awan. Ketika mereka jatuh kembali, mereka bekerja sama untuk membawa genderang perang kuno dan liar ke bawah. Berdengung. Genderang perang naga kuno jatuh ke tanah. Luo Tianxi mengulurkan tangan untuk mengambil palu emas yang berat dan mulai menabuh genderang tersebut tanpa menunggu reaksi siapapun. Boom, boom, boom. Suara gendang yang megah segera bergema antara langit dan bumi. Kata-kata Luo Tianzun membuat darah orang mendidih, seolah-olah mereka akan menyaksikan kebangkitan Kunlun lagi. Saat genderang kembali terdengar, tiba-tiba emosi semua orang menjadi heboh. Genderang tersebut menimbulkan angin kencang di seluruh langit, bergemuruh seperti guntur, dan langit langsung hancur oleh suara palu emas. Permainan drum yang penuh gairah segera menulari semua orang. Terlepas dari apakah mereka pemimpin Tianmen atau monster dari luar yang datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran, mereka semua meneriakkan kata yang sama. Perang, perang, perang. Para biksu sangat bersemangat, dan suara genderang serta suara perang menyatu, bergema di setiap sudut dunia. Bahkan Daozi Feng Yuan, yang terbiasa dengan adegan besar, tidak bisa menahan cemberut, suasana hatinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Adapun Bai Yuchen, bibirnya sedikit bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia sudah berniat mundur. Tapi melihat suasana yang mendidih dan semangat juang yang tak ada habisnya, tidak ada kesempatan baginya untuk pergi.
Jiang Yi bahkan lebih ketakutan setelah menelan pil, dia diam-diam mundur ke sudut. Daozi, kenapa kamu tidak mundur? Ekspresi Bai Yuchen tetap tidak berubah dan dia diam-diam mengirimkan pesan itu. Tianzun sendiri yang menabuh genderangnya, kamu ingin pergi. Berhentilah memikirkannya dan ambil tindakan, Daozi Feng Yuan menanggapi secara diam-diam dengan wajah tanpa ekspresi. Bai Yuchen menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Yun dengan dingin, dan langsung mengambil tindakan. Budidayanya sangat menakutkan, bahkan lebih buruk daripada milik Jiang Yi. 9 bunga emas yang melambangkan jalan tertinggi mekar pada saat yang bersamaan. Dia telah menguasai total 9 jalan tertinggi, yang semuanya telah dia kembangkan hingga tingkat yang sangat tinggi. Saat pedang ilahi Taya diaktifkan, saat dia melangkah ke depan Lin Yun, dia mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang tersebut. Ledakan. Cahaya pedang meledak, dan langit dipenuhi cahaya keemasan, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya giok sebening kristal, yang menyilaukan. Menara giok 9 lapis menjulang di belakangnya, dan dikombinasikan dengan 18 jalan tertinggi, kekuatan pedang biasa ini mencapai tingkat yang mengejutkan. Sangat kuat. Semua orang tampak terkejut, dan kemudian mereka menyadari bahwa Bai Yuchen, yang terpilih sebagai tuan muda bangunan, bukanlah orang biasa. Lin Yun memegang pemakaman bunga di tangannya, dan dengan sedikit memutar tubuhnya, dia menghindari cahaya pedang yang menakutkan, lalu dia menjentikkan tangan kirinya, dengan mudah menghancurkan semua fenomena aneh yang disebabkan oleh angin pedang. Bai Yuchen sedikit mengernyit, dan di depannya, cahaya pedang menghantam dengan keras dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, menara giok 9 lapis di belakangnya menjulang tinggi di tengah badai, mencapai ketinggian ribuan kaki. Klik, klik, klik. Kemanapun ujung pedang lewat, kekosongan itu dengan mudah terkoyak seperti tirai. Itu belum berakhir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bayangan pedang bermekaran di seluruh langit. Kekosongan hancur berkeping-keping, dan pusaran luar angkasa langsung tercipta. Pilihan biasa tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan ruangan menjadi kacau dan terdistorsi. Lin Yun tetap tenang dan bergerak 1 inci, pemakaman bunga di tangannya terus menusuk, memenuhi ruang yang kacau dan seperti rami satu demi satu. Ini seperti memecahkan cermin menjadi jutaan keping dan dengan mudah menyatukannya kembali dalam sekejap mata. Setelah pertarungan selesai, Lin Yun berbalik dan maju, menari lagi, membuat Bai Yuchen menjadi sangat pasif. Keterampilan ilmu pedangnya dengan mudah menekan Bai Yuchen, dan semua metodenya semudah berjalan-jalan di halaman. Hal ini membuat Bai Yuchen merasa sedih dan ingin menggunakan jalan abadi yang telah dikuasainya. Tapi itu tidak berguna bagi Lin Yun, dia tidak bisa tidak menggunakannya terlebih dahulu. Setelah 10 gerakan berikutnya, Lin Yun menghunus pedangnya, tapi kali ini Bai Yuchen tidak punya waktu untuk menghindar. 9.000 kain sutra jatuh tertiup angin, Bai Yuchen terlempar di tempat dan mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia bisa berdiri diam. Kultivasinya sangat dalam, dan pedang ini tidak menyakitinya, tetapi dia kehilangan banyak muka. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan dalam kemarahan, sebuah suara terdengar di telinganya. Saya datang. Sebuah bayangan muncul, itu adalah Daozi Feng Yuan. Bab 2387 masih anak yang sama seperti sebelumnya. Daozi Feng Yuan. Saat Bai Yuchen merasa jijik, dia bergegas keluar. Ledakan. Naga itu meraung di tubuh Feng Yuan, dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar seperti matahari, jubah ciannya memantulkan matahari, bulan, dan bintang tak berujung berkelap-kelip di matanya. Itu adalah formula ajaib pemurnian tubuh Tao, 9 tubuh emas misterius. Di bawah gelombang kekuatan suci yang agung, ruangan itu menjadi seaneh rawa. Jika seseorang lemah dalam kultivasi, di bawah tekanan seperti itu, mereka tidak akan bisa bergerak dalam sekejap dan sulit mengontrol gerakannya. Apa yang disebut tubuh emas 9 misteri didasarkan pada teknik penaklukan harimau penakluk naga, yang merupakan formula sihir pemurnian tubuh tertinggi yang memadatkan 9 teknik misterius ke dalam jantung alis. Auman naga dan harimau saja bisa membuat jiwa kebanyakan orang runtuh. Cahaya pedang mekar dari tubuh Lin Yun, dan matanya sangat tajam. Jelas, di bawah pengaruh niat pedang Haoyang, Lin Yun tidak ditekan oleh lawan sama sekali. Gosok 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 gosok. Setelah mendekat, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata. Tangan Feng Yuan bergerak dengan berbagai cara, bergerak seperti naga atau harimau, suatu saat menjadi cakar, saat lain menjadi pukulan, dan saat berikutnya berubah menjadi tanda yang sangat mendominasi. Lin Yun memegang pedang di satu tangan, dan dia berdiri kokoh seperti gunung hijau. Tingkat kultivasinya tidak sebaik lawannya, namun dengan berkah niat pedang Haoyang,
dan 9.000 kain sutra yang terbuat dari kain ilahi matahari dan bulan, dia hanya setengahnya saat menghadapinya. Bai Yuchen sangat kuat. Dia tenang dan tenang di setiap kesempatan. Kombinasi tubuh emas 9 Suan dan metode rahasia Sekte Dao membuat setiap gerakan yang dia lakukan terasa seperti hembusan ribuan mil gunung dan sungai, tak terbatas dan megah. Mengangkat tangan dan kakinya, langit terus pecah, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan. Lin Yun tidak menghadapinya secara langsung, tetapi menggunakan niat pedang Haoyang untuk melawannya. Tubuhnya seakan-akan telah berubah menjadi seekor naga biru, pemakaman bunga di tangannya terkadang berupa cakar naga yang tajam, terkadang ekor naga yang kuat dan berat, dan terkadang kepala naga yang mengaum. Pihak lain menggunakan tubuh emas Jiu Xuan, dan diam-diam, Lin Yun juga menggunakan tubuh dewa naga miliknya, tapi tentu saja dia tidak membuka segel tertinggi. Di bawah superposisi keduanya, ilmu pedang Lin Yun menjadi lebih mendominasi dan ganas. Sesekali ada kilatan dingin di matanya, seperti mata naga biru yang tidak bisa dilihat langsung, membawa tekanan kuno dan murni dari klan naga. Setelah beberapa saat, Lin Yun menemukan kekurangannya, dan dia berinisiatif menyerangnya tanpa bergerak seperti gunung. Senyuman muncul di bibir Feng Yuan, cacat ini jelas dijual olehnya sendiri. Berbeda dengan kejeniusan dan monsternya, Feng Yuan telah menjadi orang suci di dalam tubuhnya selain dari kultivasinya. Tubuh emas 9 misterinya jauh lebih menakutkan daripada yang diperkirakan orang biasa. Bahkan 89 tubuh emas agama Buddha tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di hadapannya. Orang lain mungkin takut dengan niat pedang Haoyang, tapi dia tidak takut. Dengan tubuh emas 9 Suan miliknya, dia dapat sepenuhnya menahan pedang lawan. Feng Yuan telah lama melihat bahwa Lin Yun masih memiliki banyak kartu truf untuk ditunjukkan, dan ilmu pedangnya berada pada puncaknya, sehingga akan sulit untuk benar-benar mengendalikan lawannya. Tapi jika lawan terlalu percaya diri dengan ilmu pedangnya, situasinya akan sangat berbeda. Bang! Saat pikiran itu berputar, pemakaman bunga menghancurkan semua gambar naga dan harimau, cahaya keemasan pelindung tubuh juga padam, dan ujung pedang menembus bahunya. Agar bisa bertindak lebih realistis, Feng Yuan sengaja berpura-pura menghindari jantungnya, dan menangkap pedang dengan bahunya. Faktanya, dengan tubuh emas Jiu Xuan, meskipun pedang lawan mengenai jantungnya, tidak akan ada masalah sama sekali. Dengan suara keras yang mengejutkan, pedang itu menusuk langsung ke bahu lawan. Namun ketika ujung pedangnya menembusnya, ia bahkan tidak menembus pakaiannya. Kamu tertipu. Feng Yuan tertawa, mengulurkan tangannya dan langsung meraih pedang pemakaman bunga, kelima jarinya mekar dengan cahaya keemasan, dikelilingi oleh naga dan harimau di kiri dan kanan, dan memegang pedang dengan kuat. Apa yang terjadi pada seorang pendekar pedang jika dia kehilangan pedangnya? Feng Yuan memandang Lin Yun dengan setengah tersenyum, tapi saat dia mengepalkan jarinya, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia memegang pemakaman bunga tanpa halangan apapun saat ujung pedang menembus bahunya, Lin Yun melepaskan tangannya. Dengan kata lain, jika Feng Yuan tidak mengulurkan tangan untuk memegangnya, jari pemakaman bunga mungkin akan jatuh ke tanah. Apa jadinya jika seorang pendekar pedang kehilangan pedangnya? Pukul kamu sampai mati dengan tinjuku. Lin Yun menjawabnya dengan tindakan saat dia melepaskannya, Lin Yun sudah berada di belakang Feng Yuan dalam sekejap. Hanya dalam satu tarikan napas, tinju Lin Yun menghantam punggung Feng Yuan seperti badai yang dahsyat. Bang 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 bang. Terdengar suara-suara keras, gila dan sekeras gunung salju yang runtuh. Feng Yuan Daozi tiba-tiba merasakan sakit yang parah, tubuh Jiu Xuan Jin mampu bertahan melawan pemakaman bunga, tetapi kekuatan tinju Lin Yun menembus. Cahaya keemasan di tubuhnya berdesir, memecahkan beberapa retakan seperti es batu. Segel naga hijau, segel naga perak, segel naga emas, segel naga tertinggi. Cahaya ilahi 7 warna mekar, dan segel naga tertinggi membombardir celah tersebut. Pukulan ini akhirnya membuat Feng Yuan memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang di udara. Pengadilan kematian. Feng Yuan sangat marah. Saat dia naik ke udara, dia berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun sudah memperkirakan gerakan ini. Lin Yun naik ke udara, dengan merendahkan menginjak dada lawan. Bang bang bang. Tubuh Lin Yun berputar 3 kali, seperti naga biru yang mengibaskan ekornya, dan jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya yang melilit ekor naga itu tercetak di dada Feng Yuan. Setiap tendangan mengandung paksaan yang menakutkan dari tubuh Dewa Naga. Setelah 3 ronde, Feng Yuan terlempar di tempat. Feng Yuan mencoba yang terbaik untuk menenangkan tubuhnya, wajahnya terlihat sangat jelek.
Di sisi lain, Lin Yun mengulurkan tangannya dan mendarat dengan kokoh di tanah, tubuhnya ringan, lincah dan anggun. Dentang, dentang, dentang. Tiba-tiba suara pedang meledak, dan Bai Yuchen datang untuk membunuhnya sebelum orang-orang itu datang, sebuah pedang meledak dari udara dan cahaya pedang putih jatuh. Di belakang Anda, menara giok putih setinggi 1000 kaki mekar dengan cahaya, dan ada banyak burung phoenix hijau dan burung phoenix berwarna-warni di atapnya. Ledakan. Cahaya pedang meraung ke arahnya, dan King Luan Caifeng menukik turun dari atas gedung batu giok putih, dan mengikuti cahaya pedang untuk membunuhnya. Rambut panjang Lin Yun menari dengan liar, dia mengangkat matanya dan membaliknya. Ledakan. 9.000 kain sutra suci itu seperti ribuan dewa keras dan perkasa yang saling membunuh, menyatu di udara dan berevolusi menjadi cahaya pedang setinggi 1000 kaki. Ledakan. Cahaya pedang berbenturan dengan cahaya pedang, menimbulkan suara keras, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu. Dalam ledakan gelombang udara dan cahaya suci, cahaya pedang yang mengelilingi King Luan Colorful Phoenix runtuh pada sentuhan pertama, mengejutkan Bai Yuchen. Tapi dia juga orang yang kejam, dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dia bergegas menuju cahaya pedang, dan kemudian memotong cahaya pedang menjadi dua bagian dengan pedang. Cahaya pedang itu seperti kayu yang terbelah dua, dan pedang itu mendarat di kepala Lin Yun. Lin Yun meliriknya dan melihat pemakaman bunganya masih ada di tangan Feng Yuan, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia segera berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengubah tangan kanannya menjadi pedang, menghadap pedang di depannya. Dentang, dentang, dentang. Ujung jari dan ujung pedang terus bersentuhan satu sama lain, dan dengan mudah, mereka menangkap pedang ilahi Taya milik Bai Yuchen. Bai Yuchen terus-menerus menyuntikkan energi sucinya ke dalam pedang, mencoba menghancurkan tangan kanan Lin Yun. Tapi niat pedang Hao yang terkondensasi di ujung jari Lin Yun, dan kedua roh pedang itu tetap ada, tapi itu jauh lebih keras dan lebih tajam daripada pedang suci. Saat keduanya menemui jalan buntu, masing-masing diam-diam membentuk segel dengan tangan kirinya. Seseorang secara diam-diam mengaktifkan kode pedang Taixuan, dan bunga dunia bawah bermekaran di langit. Seseorang menggunakan teknik rahasia tertinggi dalam pedang ilahi Taya. Pedang ilahi Taya, jari awan penghancur surgawi yang sunyi. Langit ilahi menghancurkan segala sesuatu, dan dunia bawah memegang naga dan burung phoenix. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Bai Yuchen seperti awan mengambang, ribuan awan mengambang mengembun menjadi hamparan luas, menutupi langit dan matahari, menghalangi segala arah. Kuali naga phoenix muncul dari tubuh Lin Yun, dan di bawah kendali kode pedang Taixuan, kuali itu langsung meledak dengan kekuatan penghancur yang agung dan besar. Ledakan. Lampu dua jari meledak, dan dengan suara keras yang mengejutkan, Bai Yuchen memuntahkan darah dari sudut mulutnya dan terlempar di tempat. Klik, klik, klik. Ribuan lautan awan segera hancur, dan pedang milik Bai Yuchen seperti gunung yang retak. Setelah mendarat, Bai Yuchen mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Yuchen memandang Lin Yun, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung lagi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lin Yun tenang. Meskipun dia kehilangan pedangnya, dia masih dengan kuat menekan kekuatan pedang Bai Yuchen. Genderang perang para naga di langit dan bumi masih terus berkumandang tanpa henti, pertikaian penuh pertikaian, dan suaranya menggetarkan langit. Banyak biksu di istana Sengtian merasa kulit kepala mereka mati rasa dan sangat gugup hingga tidak dapat berbicara. Tepat setelah pertarungan, Lin Yun tampak tenang, namun kenyataannya ada banyak bahaya. Satu kesalahan maka semuanya akan hancur. Tapi dia bertahan. Putra Dewa Jueying, Tuan Muda Bangunan Bai Yuchen, dan Daois Feng Yuan semuanya terkenal, tetapi mereka semua menderita kerugian besar di tangan Lin Yun. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba muncul di benak setiap orang, mungkinkah Lin Yun benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan suatu era? Dentang. Tepat pada saat ini, terdengar suara dentang yang jelas, yang sedikit menutupi suara drum. Tapi Daozi Feng Yuanlah yang mengayunkan pedang itu dengan seluruh kekuatannya, mendorong pedang pemakaman bunga itu jauh ke dalam tanah. Berdengung. Ujung pedangnya berada 7 inci di dalam tanah, dan pedang itu masih bergetar. Feng Yuan melayang ringan, mendekati Bai Yuchen, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, berhenti menyembunyikan kekuatanmu, pergilah bersama. Bai Yuchen sedikit terkejut, lalu wajahnya menjadi serius dan dia mengangguk dengan keras. Pertarungan barusan menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Lin Yun. Sekalipun masing-masing memiliki kartu asnya masing-masing, mereka tetap bukan tandingan satu sama lain, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa menang dalam pertarungan round robin.
Hanya dengan menggabungkan kekuatan, benar-benar menggabungkan kekuatan. Wow! Setelah Feng Yuan dan Bai Yuchen meninggal, masing-masing melahirkan bunga abadi dan aneh, yang satu melambangkan jalan suci Tai Chi, dan yang lainnya melambangkan jalan abadi. Tai Chi mengubah langit dan 5 elemen berubah menjadi bumi. Dua jalan abadi yang abadi memiliki tekanan mengerikan yang tak terbayangkan, belum lagi kedua jalan abadi ini sangat cocok. Hampir seketika, kekuatan abadi mereka menyatu. Ledakan. Penglihatan mengerikan itu begitu menakutkan sehingga seseorang bisa merasakan jiwanya gemetar hanya dengan melihatnya secara langsung. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun dan hanya berdiri di sana, kekuatan suci akan membuat seluruh platform ilahi Tianhuang berguncang. Saat keduanya semakin dekat, niat pedang Haoyang Lin Yun sedikit tak tertahankan. Tidak baik. Niat pedang Haoyang tidak bisa menghentikan dua kekuatan suci abadi. Bahkan jiwa pedang kembar pun tidak bisa melakukannya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa niat pedang Haoyang Lin Yun sebelumnya memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi sekarang, dia ditekan. Lin Yun tenang dan tidak tergesa-gesa, pikirannya bergerak sedikit, dan jalan suci abadi yang melambangkan Tai Chi berkembang di belakangnya. Petir menyambar di langit, memantulkan wajah dingin Bai Yuchen dan Feng Yuan, dan keduanya langsung menindas mereka. Selamat datang. Masih belum ada sedikit pun kepanikan di wajah Lin Yun, dia dengan tenang menggunakan Tai Chi, dan menggunakan jalan suci Tai Chi untuk bergabung dengan niat pedang Haoyang untuk menemuinya. Ledakan. Momentum Lin Yun ditekan. Namun angin kencang bertiup, dan wajah tampan Feng Shen tetap tenang dan tenang, setenang dan tenang seperti seorang master. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, saya tetap berdiri tegak dan tidak bergerak, dan Tai Chi saya bergerak antara kecepatan dan kelambatan, dan saya dapat bertahan tanpa kebocoran. Bang 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 bang. Dia berada di bawah banyak tekanan. Tanah Tianhuang Sentai telah lama terkoyak, dan berbagai penglihatan bercampur dengan debu, menciptakan pemandangan seperti hari kiamat. Panggilan. Namun dalam kekacauan yang tak terbatas ini, cahaya mengerikan lainnya muncul ke langit, dan bunga abadi dan aneh lainnya bermekaran. Suara nyaring Buddha bergema di langit dan bumi, putra Dewa Jueying bangkit melawan angin dan membawa jalan suci kebenarannya menuju Bai dan Feng. Putra Dewa Jueying telah mengambil tindakan. Sialan, orang ini diam-diam menyembuhkan lukanya. Kupikir dia tidak akan mengambil tindakan, tapi sekarang dia baru saja terluka, dia mengambil tindakan lagi. Sudah berakhir, 3 jalan suci abadi telah tiba. Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sungguh pemandangan yang menakutkan ketika 3 jalan suci abadi bergabung. Lin sudah lama menunggumu, hahaha. Tetapi ketika hati semua orang hendak melompat keluar dari dada mereka, pemuda yang terkubur di platform ilahi Tianhuang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa, alis Lin Yun tajam dan rambut panjangnya berkibar, menunjukkan kesombongannya. Dia bangkit ke udara, mengulurkan telapak tangannya dan menekan lawannya. Darahnya seperti gunung berapi yang meletus, kebanggaan tertiup angin dan ombak bertiup, dan ada fantasi tak terbatas di hati yang melonjak. Anak laki-laki yang berdiri di kaki gunung tidak pernah menyerah, tetapi manusia tetaplah anak laki-laki sampai dia mati. Mari kita lihat apakah kita bisa memperbaiki retakan di langit, dan manusia itu akan bertekad untuk mati. Lin Yun tidak bisa berhenti tertawa, dan bunga abadi dan aneh lainnya bermekaran di belakangnya. Situasi antara langit dan bumi berubah, dan cahaya abadi menyilaukan yang tak berujung meletus pada saat ini, kekuatan abadi Lin Yun melampaui ketiganya. Tai Chi mengubah langit, 5 elemen berubah menjadi bumi, sebab dan akibat tidak dapat dihancurkan, dan kebenaran bersifat abadi. Namun di bawah reinkarnasi, semuanya salah. Betapa menakjubkannya cahaya abadi itu. Menutupi langit dan matahari, menembus ke segala arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jueying Senzi, Bai Yuchen dan Daozi Feng Yuan tercengang di saat yang sama, dan langsung dikejutkan oleh pemandangan ini. Bagaimana seseorang bisa menguasai 2 jalan abadi sekaligus? Bagaimana bisa? Itu masih merupakan jalan suci reinkarnasi yang paling menakutkan. Apakah ini benar-benar mungkin? Para biksu di Seng Tianyuan juga terkejut, pemandangan ini di luar imajinasi mereka. Menggoyang asteris-asteris. Di singgasana tertinggi, Luo Tianzun yang sedang menabuh genderang juga terkejut, meskipun ia mendapat banyak informasi, ia juga cukup terkejut saat ini, dan palu emas di tangannya langsung jatuh ke tanah. Ada keheningan antara langit dan bumi, kecuali anak laki-laki yang bangkit dan tertawa terbahak-bahak tertiup angin. Dia masih anak laki-laki yang sama seperti sebelumnya,
matanya sedikit lapuk, tapi selalu ada nyala darah yang membara di kedalaman. Dari matanya, Bab 2388 berakhir. Lin Yun meraung di udara, menghadap ketiga jalan suci abadi dan langsung mendorongnya ke arahnya. Di belakangnya, dua bunga anggrek aneh bermekaran. Daozi Feng Yuan, tuan muda bangunan Bai Yuchen, dan putra dewa Jueying Jiang Yi semuanya merasakan tekanan besar saat ini. Dua jenis bunga aneh, dua jenis jalan abadi. Ini benar-benar di luar dugaan mereka bertiga, dan juga mengejutkan semua biksu di istana Sengtian. Ilmu pedang Lin Yun sudah cukup kuat, dan kekuatan satu pedang dapat menahan tekanan jalan suci kebenaran. Keajaiban dalam ilmu pedang sebenarnya menguasai dua jalan suci abadi yang berbeda. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Kulit kepala Bai Yuchen dan yang lainnya mati rasa, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Tetapi mereka tidak bisa membiarkan mereka berpikir terlalu banyak, karena Lin Yun telah membunuh mereka seperti kilat. Tekanan agung pada dirinya hampir mencekik. Klik, klik, klik. Ada celah di kekuatan suci masing-masing, dan ada tanda-tanda ledakan kapan saja. Untungnya, mereka bertiga sangat jahat dan tahu bahwa mereka tidak boleh panik saat ini. Beberapa orang dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka dan saling memandang, dan kemudian Daozi Feng Yuan memimpin untuk maju. Di antara ketiganya, Feng Yuan adalah yang terkuat, dan bahkan jika dia tidak dapat menahannya, dia tidak akan mengalami kerusakan serius dalam sekejap. Di bawah langit, Lin Yun dan Feng Yuan saling memukul dengan telapak tangan. Ledakan. Di tengah suara keras yang mengejutkan, ada tekanan besar ke segala arah dalam sekejap, dan semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan sangat gugup. Klik. Gambar suci Tai Chi yang beredar di tubuh Feng Yuan langsung hancur, dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar kembali ke tanah di tempat. Ledakan. Feng Yuan mendarat dengan kuat di tanah, tetapi telapak kakinya tenggelam 2 inci ke dalam tanah, dan retakan segera muncul di platform ilahi Tianhuang dan menyebar. Kemudian terdengar suara keras lainnya, tanah meledak sepenuhnya, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Fiuh. Feng Yuan memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya sepucat kertas, tapi dia tersenyum. Meskipun dia kalah telak dalam pukulan ini, dia tidak mengalami kerusakan serius sama sekali. Lin Yun, yang juga terkena pukulan lawan, melayang sedikit dan mendarat di atas batu besar yang terbang, dia membungkuk ke depan dan meletakkan satu tangan di tanah, dengan tenang menatap ketiga orang di arah yang berbeda. Superposisi dua jalan suci sepertinya tidak lebih dari itu. Feng Yuan menyeka noda darah dari sudut mulutnya, menyeringai dan berkata, atau jalan suci reinkarnasi, kamu baru saja memulai. Datang dan rasakan keterampilan unik sekte Tao saya. Feng Yuan, yang menahan pukulan Lin Yun tanpa kerusakan serius, merasa percaya diri, dia bangkit ke udara dan dengan ringan menginjak kekosongan dengan kakinya. Lapisan riak terbentuk di angkasa, dan saat riak menyebar, tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul langsung di batu tempat Lin Yun berada, seolah-olah sedang berteleportasi. 9 misteri tubuh emas, armor suci surga. Feng Yuan meraung, cahaya keemasan mekar dari tubuhnya, dia menggunakan teknik ilahi pemurnian tubuh Tao, dan baju besi suci jatuh langsung dari langit. Keduanya kemudian bertukar sambaran petir pada batu besar yang ditangguhkan. Setelah 10 gerakan, batu besar di bawah kaki mereka hancur berkeping-keping, dan masing-masing mundur beberapa ratus meter. Ups! Keringat menetes dari dahi Feng Yuan, dan terlihat bahwa tubuh Tiran Xuan Lei ini sangat menguras tenaganya. Tapi dia tidak mengendur sama sekali, dan terus membentuk segel untuk mendapatkan momentum, dan armor suci surgawi di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dengan suara menerobos udara, Bai Yuchen dan Jiang Yi mengambil kesempatan itu untuk bergegas ke depan Lin Yun, tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk bernapas. Tai Chi Yan Tian. Lin Yun menggunakan Tai Chi untuk bertarung 1 lawan 2. Teknik tinju antara cepat dan lambat, melepaskan semua rahasia jalan suci Tai Chi. Itu jelas 1 lawan 2, tapi mereka sama sekali tidak kalah. Daozi Feng Yuan datang lagi saat dia tiba, Bai Yuchen dan Jiang Yi mundur ke kiri dan kanan pada saat yang sama, memungkinkan Feng Yuan menyerang langsung ke arah Lin Yun dengan serangan siap pakai. Lin Yun sudah menduganya, tapi dia masih tidak bisa memblokir serangan yang telah lama dipersiapkan lawannya. Bang bang bang. Tubuhnya terbang mundur, hancur berkeping-keping seukuran batu besar di sepanjang jalan, dan butuh waktu lama baginya untuk berhenti. Membunuh. Bai Yuchen dan yang lainnya tiba-tiba menjadi lebih percaya diri, dan mereka semua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menekan keunggulan Lin Yun yang tak tertandingi. Bagus sekali.
Lin Yun tertawa terbahak-bahak, baju hijaunya bergemerisik tertiup angin, dengan rambut panjangnya berkibar, dia mengangkat matanya dan mengarahkan tangan kanannya ke arah langit. Berdengung. Di kejauhan, pemakaman bunga yang ditanam di tanah bergetar hebat, Lin Yun melambai dari udara, dan pemakaman bunga bangkit dari tanah dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Kekuatannya seperti naga, kecepatannya seperti cahaya. Dengan jari Lin Yun menunjuk ke udara, pemakaman bunga berayun di belakang mereka bertiga seperti kilat. Ekspresi ketiga orang yang maju dengan cepat berubah seketika, dan mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka dengan cepat berhenti dan saling menghindar. Lin Yun berdiri di atas batu besar yang ditangguhkan, menjentikkan jarinya, dan pemakaman bunga meraung, menggambar busur yang berlebihan dan membunuhnya lagi. Dalam sekejap, 9.000 linggu bangkit kembali, menghancurkan langit. Lin Yun menghunus pedangnya di udara, memaksa mereka bertiga mundur. Dentang, dentang, dentang. Untuk sesaat, pedang pemakaman bunga secepat kilat berubah menjadi ribuan bayangan pedang di bawah kendali Lin Yun dari jauh. Bai Yuchen dan Jiang Yi memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan jelas sangat sulit untuk menolaknya. Hanya Feng Yuan yang masih tenang. Tubuh emas 9 suan dan armor suci surgawi sudah cukup untuk menahan ujung tajam pemakaman bunga. Matanya setenang jurang, hanya melindungi bagian vitalnya, dan membiarkan cahaya pedang jatuh sesuka hati untuk sisanya. Banyak biksu di Akademi Sengtian semuanya tercengang dan takjub. Pertarungan ini sangat seru. Pertarungan sebelumnya cukup mendebarkan, tapi sekarang ketika 5 jalan abadi muncul di saat yang sama, sungguh mengejutkan dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, ini seharusnya menjadi pertempuran paling puncak di bawah Holy Lord, semua orang adalah seorang jenius tiada taraf yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Tidak ada yang mau ketinggalan detailnya, para biksu yang telah menyaksikan pertempuran ini pasti akan mendapat banyak manfaat. Apakah aku benar-benar pernah bertengkar dengan orang seperti itu sebelumnya? Dugu Jue diam-diam berpikir dalam hatinya, menjadi kurang percaya diri. Pada saat yang sama, saya merasa takut, untungnya, saya tidak setuju dengan Lin Yun sebelumnya, dan Luo Tianzun menganggapnya seri, itu adalah suatu kebetulan. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi di platform ilahi Tian Huang. Feng Yuan, yang selalu tetap tenang, mengambil tindakan seperti kilat. Dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, dia menjepit ujung pedang pemakaman bunga di antara jari-jarinya. Dentang, dentang, dentang. Pemakaman bunga terus bergetar, dan pedang agung menimpa Feng Yuan mendengus dan akhirnya berhasil menahannya. Udara tak kasat mata melonjak, mengguncang kehampaan, seolah yang dia kendalikan bukanlah pedang, melainkan naga ganas. Membunuh. Jiang Yi dan Bai Yuchen segera berdiri. Bunga-bunga aneh bermekaran di belakang mereka, dan cahaya kebenaran serta kekuatan suci dari 5 elemen melonjak menuju Lin Yun. Semua orang di kerumunan tiba-tiba berseru, dan situasinya tampaknya tidak menguntungkan lagi bagi Lin Yun. Ekspresi Lin Yun tenang, lautan pedang berjatuhan jauh di tengah alisnya, dia menatap pedang pemakaman bunga, mencoba memperjuangkan kembali pedang pemakaman bunga. Aliran niat pedang yang terus-menerus jatuh ke pemakaman bunga dari udara, dan wajah Feng Yuan secara bertahap menunjukkan ekspresi pengerahan tenaga, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan, cahaya suci dari langit terus jatuh, dan 9 tubuh emas misterius sama menjulangnya seperti gunung. Di bawah kebuntuan seperti itu, Bai Yuchen dan Jiang Yi dengan cepat mendekat. Ups! Hati semua orang tenggelam. Lin Yun pernah menderita pukulan dari Feng Yuan sebelumnya, dan sekarang dia tidak memiliki pedang di tangannya, akan sulit untuk menghadapi Bai Yuchen dan Bai Yuchen tanpa gangguan. Tapi saat ini, Lin Yun mendorong dengan tangan kanannya. Di belakangnya, bunga aneh yang melambangkan jalan suci reinkarnasi berputar dengan cepat, dan mata Lin Yun menyala dengan nyala api, dia mengambil langkah maju, dan penghalang ruang dan waktu hancur karena suara. Tubuh Lin Yun sepertinya telah melewati lapisan tirai air, dan seluruh dunia tidak bisa bergerak, dia kembali bernapas lalu. Bai Yuchen dan Jiang Yi tidak bergerak di tempat yang sama, dan Feng Yuan baru saja menjepit pemakaman bunga. Lin Yun terkejut, menepuk hati Bai Yuchen dan Jiang Yi, lalu mendatangi Feng Yuan, menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk memotong tangan kanan lawan. Setelah melakukan semua ini, kekuatan agung akan keluar dari ruang ini lagi. Lin Yun kembali ke dunia nyata, api reinkarnasi di matanya baru saja padam, dan bunga aneh yang berputar di belakangnya runtuh. Jalan suci reinkarnasi menghilang, hanya menyisakan jalan suci Tai Chi. Fiuh. Bai Yuchen dan Jiang Yi sedang bertarung di depan Lin Yun, tanpa peringatan,
sebuah lubang muncul di dada mereka, darah melonjak deras, dan mereka jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Ledakan. Feng Yuan bahkan lebih buruk lagi. Seluruh tangan kanannya langsung patah. Pemakaman bunga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Lin Yun mengulurkan tangan dan menangkapnya dengan satu gerakan. Ceritanya panjang, tapi di mata orang luar, Lin Yun baru saja mengangkat tangannya, Bai Yuchen dan Jiang Yi terluka parah dan jatuh ke tanah, dan tangan Feng Yuan langsung terpotong. Pada saat dia mengadakan pemakaman bunga, semuanya sudah berakhir. Lin Yun perlahan mendarat di tanah sambil memegang pemakaman bunga, kuil Tianhuang yang megah sekarang menjadi reruntuhan. Bai Yuchen dan Jiang Yi terbaring di tanah tidak bisa bangun, Feng Yuan berlutut dengan satu tangan patah, wajahnya tidak sehat dan pucat. Apakah kamu masih ingin menerimaku kembali? Lin Yun berkata dengan tenang. Bai Yuchen dan Jiang Yi tidak bisa berkata-kata karena kesakitan, dan Feng Yuan sangat malu sehingga dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Lin Yun. Terima kasih Tianzun karena telah memainkan drum atas kebenaran Anda. Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Saya pikir, saya seharusnya menang. Lin Yun memandang Luo Tianxi yang terkejut yang duduk di singgasana tertinggi dan tersenyum. Luo Tianxi langsung terbangun dan merasa tersesat sejenak, orang lain tidak bisa melihat bagaimana Lin Yun menang, tapi dia secara alami bisa melihatnya. Di bawah reinkarnasi, semuanya salah. Luo Tianxi menghela nafas pelan dan berkata sambil tersenyum, pemakaman Tuan Muda, tampaknya kita benar-benar akan menekan kejeniusan suatu zaman, dan lelucon ini harus diakhiri. Bai Yuchen, Jiang Yi, Feng Yuan. Ketika Luo Tianxi mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, kalian bertiga masuk ke Tianmen tanpa izin, mengganggu leluhur para dewa untuk merekrut murid, dan menyebabkan pesta langit dan bumi. Saatnya untuk menyelesaikan rekeningnya. Ketika Bai Yuchen dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dengan liar. Yang mulia Xuan Kong. Luo Tianxi meliriknya. Ada. Tuan Xuan Kong merespons dengan keras. Penjara 3 orang di gurun penjara darah. Dalam 100 tahun, bahkan jika leluhur Tao datang secara pribadi, mereka tidak akan pernah dibebaskan. Wajah Luo Tianxi tanpa ekspresi dan ekspresinya dingin. Feng Yuan dan 3 orang lainnya tiba-tiba jatuh ke tanah, wajah mereka pucat, dan mata mereka penuh keputusasaan. Semua orang tersentak, sangat terkejut. Memikirkan betapa tajamnya mereka bertiga ketika mereka naik ke langit, Tianzun tidak akan menunjukkan rasa hormat apapun sampai mereka dibebaskan, dan sekarang mereka tiba-tiba menjadi tahanan. Tidak mungkin bagi Tianzun untuk mengambil tindakan terhadap juniornya, bahkan jika dia mengucapkan kata-kata arogan dan mengejek seluruh pemimpin Tianmen, Tianzun akan menanggungnya. Tapi karena dia dikalahkan oleh Lin Yun dan tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai orang suci di depan orang lain, jangan salahkan Luo Tianzun karena kejam. N. Bab 2389 Istana Leluhur Tianmen. 100 tahun kurungan. Setelah Luo Tianzun selesai berbicara, semua orang perlahan-lahan kembali sadar, dan ekspresi mereka semua berubah. Ini bukan sekadar kurungan selama 100 tahun, ini dikurung di gurun neraka darah. Tanah penjara darah adalah tempat Tianmen memenjarakan penjahat serius. Setelah dipenjara, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Energi spiritual di dalamnya tipis dan lingkungannya keras, sehingga tidak mungkin untuk berlatih. Tidak dapat berlatih selama 100 tahun tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Feng Yuan dan 3 lainnya. Pada saat mereka keluar, mereka tidak hanya bertambah tua dan kehabisan energi, tetapi para pemimpin jahat dari generasi mereka telah lama muncul. 2 kata, tidak berguna. Betapa kejamnya. Saya khawatir ketiga tempat suci ini akan menyesalinya. Awalnya saya ingin menggunakan alasan Lin Yun untuk sepenuhnya menekan mereka sementara Tianmen tidak memiliki putra dewa. Saya tidak mengharapkan hasil ini. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika Lin Yun menekan tokoh-tokoh paling menonjol di suatu zaman, hari ini mereka bertigalah yang menyapu para pemimpin tertinggi Tianmen, mengalahkan pesta surgawi, dan keluar dengan angkuh. Itu benar, Tianzun masih seorang yang murah hati. Yang mulia Xuan Kong pernah terluka sebelumnya ketika dia mencoba mengambil tindakan. Jika dia berhenti ketika dia melihat hal-hal baik, dia tidak akan menjadi seperti ini. Ini salahmu sendiri. Para biksu dari segala penjuru banyak berbicara, dan mereka tidak terlalu bersimpati pada Feng Yuan dan 3 lainnya. Alasannya sangat sederhana, karena jika ketiga orang ini menang, mereka akan terkenal di 3000 dunia, dan Tianmen tidak akan bisa mengangkat kepala dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk pesta alam, saya khawatir tidak bisa langsung dilakukan.
Kalian bertiga, apakah kalian tidak puas? Di singgasana tertinggi, Luo Tianxi menatap mereka bertiga dan berkata dengan ekspresi tegas. Bai Yuchen dan Jiang Yi membuka mulut mereka, tapi melihat kemarahan di mata semua orang di Tianmen, mereka langsung memilih untuk tutup mulut. Rasanya menyenangkan ketika saya mengucapkan kata-kata kasar sebelumnya, tetapi sekarang saya merasa sangat sedih. Jika Anda berani mengatakan kata, tidak, seseorang akan langsung mengejek Anda. Feng Yuan mengambil tangannya yang terputus dan berkata dengan tenang, keterampilanku lebih rendah dari orang lain, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan. Dibandingkan dua lainnya, ekspresinya cukup tenang. Bahkan jika ada ketidakpuasan, itu hanya untuk tuan kecantikan yang mengubur. Feng Yuan memandang Lin Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak menghitung bahwa dia telah mencapai alam reinkarnasi. Jika dia memiliki niat, jika kamu punya niat, kamu tidak bisa menghentikannya. Sebelum dia selesai berbicara, Du Gujue berbicara langsung, menyela, dan berkata sambil tersenyum, kamu kalah 3 lawan 1, bagaimana kamu masih tidak yakin? Jika tebakanku benar, apakah Lin Yun masih memiliki kartu truf di tangannya? Keluar. Siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Wajah Daozi Feng Yuan menjadi dingin dan dia langsung bertanya. Saya tidak memenuhi syarat. Du Gujue tersenyum, karena Anda telah menjadi penonton sepanjang waktu sebelumnya, Anda harus tahu bahwa saya bertarung dengan Tuan Yanhua, dan kami tidak terkalahkan dalam 1000 gerakan, dan kami berakhir seri. Hasil imbang ini dikatakan oleh Tuan Yanhua sendiri, dan itu juga diakui oleh Tianzun. Kalian bertiga tidak bisa mengalahkan Lin Yun bersama-sama, jadi kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Bahkan jika aku tidak melakukan satu gerakan pun, setara dengan Tuan Muda Penguburan saja sudah cukup untuk menghancurkan ketiganya. Anda, tidak jauh dari situ, Lin Yun memandang Du Gujue dengan heran. Saat ini, Ji Zixi dan yang lainnya telah mendatanginya dan merawat luka-lukanya. Orang ini agak tidak tahu malu. Lin Jiangxian mengeluh. Lin Yun tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Hasil imbang memang seperti yang saya katakan. Du Gujue juga mendengar diskusi dari semua sisi, wajahnya sedikit berubah, dan dia tersenyum dan berkata, Daozi Feng Yuan, apakah menurutmu aku masih tidak memenuhi syarat? Sebelumnya, ia merasa hasil imbang itu karena ia dipermalukan oleh Lin Yun dan diperlakukan sebagai sparring partner. Tapi sekarang berbeda. Ini adalah sesuatu yang akan terkenal sepanjang zaman. Ratusan tahun kemudian, saya bisa menyombongkan diri kepada orang lain. Saat itu, saya berdiri dengan tangan di belakang punggung. Bahkan jika saya tidak bergerak, saya tidak tahu siapa lawan saya. Bahkan wanita cantik yang terkubur hanya bisa bertarung denganku dalam 1000 gerakan tanpa kekalahan. Dia melompat keluar sekarang hanya untuk mengkonfirmasi masalah ini selama gerakan tak terkalahkan ini dikonfirmasi, siapa yang tahu apa yang terjadi saat itu. Wajah Feng Yuan menjadi pucat karena marah, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong dan turunlah. Dia ingin berdebat beberapa patah kata, tetapi Yang Mulia Xuan Kong telah membawa orang kemari dan menahan mereka bertiga dengan mudah. Kubur pria tampan itu, sampai jumpa 100 tahun lagi. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan karena lenganku patah. Feng Yuan berbalik dan melirik Lin Yun setelah mengatakan ini, dia dibawa pergi oleh Yang Mulia Xuan Kong dan dilarikan menuju gurun penjara darah. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pertarungan ini agak disayangkan. Dia masih memiliki keterampilan astrologi tertinggi dan pedang samsara untuk digunakan, tetapi pikirannya bingung setelah pertarungan dan dia hanya bisa mengambil keputusan saat itu juga. Jalan suci reinkarnasi hampir tidak dapat diakses sekarang. Hanya dapat digunakan sekali untuk kembali ke masa lalu. Setelah dikorbankan, tidak dapat mempertahankan bunga jalan suci. Teknik pedang samsara adalah serangkaian teknik pedang yang lengkap, termasuk cahaya instan, tanpa jejak instan, cemerlang instan, tanpa cahaya instan, dan reinkarnasi instan. Yang pertama bisa membunuh lawan dalam waktu singkat, tapi resikonya juga tinggi, jika kill tidak tercapai maka akan berada dalam bahaya. Yang terakhir ini relatif lebih aman, terutama setelah niat pedang mencapai ranah Haoyang, kekuatan teknik pedang samsara akan meningkat secara alami. Salah satu dari dua jurus mematikan ini dapat mengakhiri pertarungan, ini hanya masalah pilihan. Yang sangat disayangkan adalah Zantian Xingxiang, dia sekarang tidak memiliki tekanan untuk melakukan Zantian Xingxiang secara lengkap, tetapi tidak seorang pun di antara mereka bertiga yang dapat memaksakan kartu truf ini. Kakak Yun, apa yang kamu pikirkan? Ji Zixi bertanya dengan rasa ingin tahu.
Lin Yun kembali sadar dan tersenyum jujur, sayang sekali masih ada 2 jurus mematikan yang tersisa. Di samping itu, Lin Yun tidak merendahkan suaranya. Para ahli alam suci lainnya segera mendengarnya dan menoleh dengan heran. Kamu menekan ketiga orang ini tanpa menggunakan seluruh kekuatanmu. Feng Buyu, yang tidak jauh dari situ, berkata dengan heran. Lin Yun berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Sein Yuan hampir habis seluruhnya, dan bahkan Sein Yuan yang baru lahir agak berlebihan. Apa yang disebut gerakan membunuh mungkin tidak dapat digunakan. Feng Buyu menggerakkan sudut mulutnya, ternyata itu benar. Untuk sesaat, seluruh biksu biara Sengtian tercengang. Cerukan Yuan suci adalah masalah kultivasi, Lin Yun akan segera bertemu dengan leluhur Tian Huang, hanya masalah waktu sebelum budidayanya meningkat. Namun ia tidak menyangkal soal 2 jurus pembunuh tersebut, dan situasi tiba-tiba meledak. Semua orang penasaran dengan kartu truf apalagi yang dimiliki Lin Yun di tangannya. Lin Yun, sepertinya kamu benar-benar akan menekan kejeniusan suatu zaman. Di singgasana tertinggi, Luo Tianzun berkata sambil tersenyum. Mungkin. Lin Yun mengangkat alisnya dan tersenyum, tapi dia tidak rendah hati. Hahaha, anak baik, kamu benar-benar tidak sopan. Oke, kemarilah dan ikuti aku menemui guru. Luo Tianxi menyingsingkan lengan panjangnya dan menggulingkan Ji Zixi, Lin Yun, Yue Weiwei dan Loneli Jue ke sisinya. Saya sangat bahagia hari ini. Meskipun pesta telah berakhir, pesta tidak akan berhenti. Tianmen akan mengeluarkan anggur suci dari ruang bawah tanah untuk Anda minum. Luo Tianxi tertawa dan bersiap melambai dan pergi. Datang langsung. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kehampaan, tetapi leluhur ilahi Tian Huang tidak dapat menahannya, dia mengulurkan tangan dari udara dan meraih Luo Tianxi dan yang lainnya. Adegan ini mengejutkan. Ketika mereka menyadari bahwa leluhur ilahi Tian Huang lah yang telah mengambil tindakan, semua orang terkejut, leluhur ilahi sebenarnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Alam leluhur. Pemuda berkulit putih, Feng Qingyu, melihat tangan virtual itu, menghilang sedikit demi sedikit, dan mengatakan sesuatu dengan emosi. Kapan anakmu datang ke sini? Xiong Tianan dan Nao Jue sama-sama terkejut, karena tidak menyadarinya sebelumnya. Pemuda berpakaian putih tersenyum dan berkata, anakku sudah lama berada di sini. Apakah kamu ingin minum? Ada banyak anggur berkualitas di gudang bawah tanah Tianmen. Ayo pergi, aku tahu tempatnya, datang dulu pertama kali disajikan. Mau tak mau dia memimpin mereka berdua menuju gudang anggur Tianmen, baik Xiong Tianan maupun Nao Jue tidak bereaksi dengan tergesa-gesa. Berbicara tentang Lin Yun, tidak ada yang menyangka bahwa leluhur ilahi akan mengambil tindakan sendiri. Saat dia ditangkap oleh tangan raksasa hantu itu, tubuhnya langsung lepas kendali, dan dia melewati gerbang aneh satu demi satu sambil berputar. Pada saat beberapa orang mendarat di tanah, mereka muncul di depan sebuah istana megah. Lin Yun melihat ke segala arah, kecuali istana, tidak ada apa-apa di luar, dengan segala jenis cahaya berbeda mengalir di sekitarnya. Setiap pancaran cahaya mengandung semacam jalan suci, jika diperhatikan lebih dekat, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini sepertinya bergerak cepat menuju jalur yang sama. Istana itu sendiri juga terus bergerak maju mundur. Lin Yun menoleh ke belakang dan melihat bahwa di ujung sinar cahaya ini ada pusaran air yang sangat kacau. Kelihatannya tidak terlalu jauh, tapi betapapun terangnya cahayanya, sepertinya ia tidak akan pernah bisa mencapai pusaran yang kacau itu. Tempat apa ini? Lin Jiangxian dan yang lainnya terbangun, merasa sangat terkejut. Luo Tianxi tampak aneh dan berkata sambil berpikir, ini adalah istana leluhur Tianmen, tempat guru biasanya bermeditasi. Ruang ini adalah alam rahasia Hongmeng. Bahkan saya tidak tahu banyak tentangnya. Tempat ini mengandung banyak rahasia, dan Luo Tianxi baru berada di sini 3 kali. Sang Master sebenarnya membawa Lin Yun dan yang lainnya ke sini hari ini, dan Luo Tianxi tidak begitu mengerti, ini berarti apa yang dia lihat nanti pastilah wujud asli Sang Master. Ledakan. Saat beberapa orang terkejut, pintu istana terbuka. Seorang anak laki-laki berambut putih keluar, anak laki-laki itu masih sangat muda, dengan kulit halus dan halus serta mata yang mempesona seperti bintang. Tapi itu memberi orang perasaan tekanan yang tak ada habisnya hanya dengan melihatnya, seolah-olah mereka sekecil menghadap gunung yang megah. Ketika dia melihat beberapa orang, dia melihat mereka terlebih dahulu, lalu tersenyum dan berjalan langsung ke arah mereka. Menguasai. Luo Tianxi memberi hormat dengan cepat, anak laki-laki berambut putih adalah nenek moyang para dewa. Saya telah bertemu dengan Tuan Leluhur Ilahi. Lin Yun dan yang lainnya juga memberi hormat bersama, mereka belum resmi menjadi master dan belum bisa disebut master seperti Luo Tianxi.
Leluhur ilahi Tian Huang tersenyum, memandang Lin Yun dan berkata, kalian berempat minggir sekarang. Ada yang ingin saya katakan kepada Tianzun. Ekspresi Luo Tianxi berubah dan dia berlutut dengan cepat. Kata, Dewa Leluhur Tianzun, digigit dengan keras, jelas dengan ejekan dan kemarahan. Leluhur ilahi Tian Huang berkata dengan dingin, kapan orang-orang dari Sekte Dao bisa menjadi liar di pesta Tian Huang? Jika teman lama Kunlun tidak mengambil tindakan, pesta itu akan hancur. Wajah Luo Tianxi pucat, dia sudah siap secara mental sebelum datang, tetapi dia masih ketakutan ketika dia benar-benar menghadapi tuannya. Lin Yun dan yang lainnya semua kaget. Mereka tidak menyangka leluhur ilahi akan langsung menegur Luo Tianzun di depan mereka. Mereka tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Murid itu tidak kompeten dan bersedia dihukum. Luo Tianxi bersujud dan mengakui kesalahannya tanpa argumen apapun. Leluhur Tian Huang berkata dengan dingin, saya tidak akan menghukum Anda sekarang, tetapi dalam waktu setengah tahun Anda harus membiarkan kepala sekolah 3 tanah suci datang ke rumah Anda untuk meminta maaf. Jika tidak, saya tidak akan pernah melepaskan Anda begitu saja. Terima kasih guru atas kebaikan Anda. Luo Tianxi menghela nafas lega. Kembali. Leluhur ilahi Tian Huang tidak memandangnya dengan baik, dan menamparkan Luo Tianxi kembali ke alam rahasia Hongmeng dengan lambaian tangannya. Lin Yun dan yang lainnya tampak sedikit tidak senang, dan mereka terlalu takut untuk berbicara. Terutama Lin Yun, dia sangat terkejut. Ternyata tidak semua orang memiliki toleransi terhadap murid-muridnya seperti Guru Yao Guang, sungguh menakutkan untuk marah. Namun demikian, jika Lin Yun tidak mengambil tindakan dalam masalah hari ini, leluhur ilahi Tian Huang memang akan kehilangan mukanya. Lin Yun sekarang agak mengerti mengapa Luo Tianzun langsung memenjarakan Feng Yuan dan yang lainnya di gurun penjara darah, ini dianggap sebagai keuntungan bagi mereka bertiga. Setelah menegur Luo Tianxi, leluhur ilahi Tian Huang memandang Lin Yun dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi lembut di wajahnya. Tekanan yang menyesakkan tadi telah hilang. Aku sudah lama menunggumu, terutama kamu, Lin Yun, wanita cantik yang terkubur. Kamu ikut aku ke istana. Kalian bertiga akan minum anggur setengah dewa dan menunggu sebentar. Leluhur ilahi Tian Huang melirik Lin Yun dan tertawa kecil. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebotol anggur dan 3 cangkir muncul di atas meja batu di luar istana. Anggur itu secara alami adalah anggur setengah dewa. Hati Lin Yun terasa panas dan dia membuka mulutnya, dia juga ingin minum anggur ini. Silahkan masuk. Leluhur Tian Huang menepuk pundaknya dan berjalan ke depan terlebih dahulu. Lin Yun mengangguk ke Yue Weiwei dan Ji Zixi, lalu mengikuti mereka. Dugu Jue melihat punggung Lin Yun, hatinya begitu panas bahkan anggur setengah dewa pun tidak lagi terasa enak. Istana Menzu pasti merupakan tempat yang sangat misterius pada hari itu, dan Luo Tianxi bahkan mungkin tidak ada di dalamnya. Bab 2390 mendominasi leluhur ilahi. Dugu Jue, Yue Weiwei dan Lin Jiangxian sedang menunggu di luar, sementara Lin Yun memasuki aula leluhur Tianmen. Saat pintu istana leluhur terbuka, semburan cahaya putih menyilaukan masuk, dan Lin Yun tidak bisa menahan untuk tidak menutup matanya sedikit. Setelah masuk, penglihatannya kembali ke keadaan semula, dan dia segera melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, yang membuatnya sedikit membuka mulut karena terkejut. Kubah istana leluhur adalah kubah bintang tak berujung tanpa batas, dan bintang-bintang jatuh melalui lapisan kabut menjadi ribuan sinar cahaya. Di dalamnya ada ruang belajar besar dengan banyak orang yang melakukan berbagai hal. Ada yang membaca, ada yang bermain catur, ada yang mengagumi bunga, ada yang memancing, ada yang mencerahkan dan berlatih, dan ada pula yang berkelahi dengan wajah merah. Sekilas, mereka semua adalah manusia. Orang-orang ini terlihat persis seperti nenek moyang Dewa Tian Huang di sekitar mereka. Lin Yun sangat terkejut, jadi leluhur ilahi bersembunyi di aula leluhur Tianmen dan bermain dengan dirinya sendiri setiap hari. Ini. Lin Yun memandang leluhur dewa di sebelahnya dan bergumam, apakah ini klon? Leluhur ilahi Tian Huang mengangguk, yah, berlatih sendirian itu terlalu lambat, dan berlatih saja itu membosankan. Saya punya banyak hal yang harus disibukkan, dan ada klon lain yang tersebar di mana-mana. Saya juga akan membimbing generasi muda dalam kultivasi mereka. Kulit kepala Lin Yun mati rasa dan dia tidak tahu apa metodenya. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa leluhur ilahi di Tianmen juga akan berkhotbah, tetapi tidak dalam wujud aslinya. Hanya yang terlihat di aula leluhurlah tubuh aslinya. Tapi Lin Yun sekarang ragu, orang di depannya mungkin bukan wujud aslinya. Ayo, aku tubuh utama, jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara klon dan tubuh utama.
Jika ada perbedaan, itu akan menjadi kelemahanmu sendiri. Leluhur ilahi Tian Huang tidak terkejut dengan ekspresi Lin Yun dan membawanya ke lantai 2 aula leluhur untuk duduk. Mari kita ngobrol sambil minum. Leluhur Tian Huang mengeluarkan anggur setengah dewa, mengisi cangkir untuk Lin Yun, dan berkata sambil tersenyum, katakan padaku dulu, permintaan apa yang ingin kamu ajukan kepadaku. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Lin Yun mengangkat anggur setengah dewa, aromanya memenuhi lubang hidungnya, dan dengan ragu berkata, tentang menjadi murid. Leluhur ilahi Tian Huang tersenyum dan berkata, kamu masih memiliki karma yang tidak terputus di Kunlun. Saya dapat melihatnya. Karma itu padat, seperti seutas benang yang menahanmu. Tidak perlu terburu-buru untuk menjadi murid. Kamu dapat menyatakan permintaanmu terlebih dahulu. Lin Yun segera menghela nafas lega, dia cukup gugup sebelum datang. Sekarang coba pikirkan, di hadapan orang-orang berkuasa di alam leluhur, tidak banyak rahasia sama sekali. Bolehkah aku meminta sesuatu? Lin Yundao. Mata leluhur ilahi Tian Huang berkedip, ekspresi kebanggaan dingin muncul di wajahnya, dan dia tersenyum, meskipun apa yang dikatakan Luo Tianxi bukanlah permintaan yang berlebihan, pada kenyataannya, permintaan apapun baik-baik saja. Bagi Anda, saya tidak dapat melakukannya di dunia ini. Tidak banyak hal yang terjadi. Mata Lin Yun berbinar dan dia berkata dengan cepat, saya ingin kembali ke Kunlun. Leluhur ilahi Tian Huang meminum segelas anggur, rasa malu yang tak terlihat melintas di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, ubah permintaannya. Tidak bisa. Lin Yun berkata dengan aneh. Leluhur ilahi Tian Huang segera tampak tercengang, rasa malunya menjadi semakin jelas, dan berkata, bukannya itu tidak bisa dilakukan, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur ilahi Qinglong saat itu. Orang yang kuat di alam leluhur tidak diperbolehkan mencampuri urusan kerajaan. Bahkan jika dia sekarang ditekan di neraka oleh takdir, tidak ada yang berani melanggar perjanjian ini, jika tidak, Kunlun tidak akan ada lagi. Jika aku melanggar perjanjian ini, maka klan roh iblis juga dapat melanggarnya, mengerti? Lin Yun menyesap anggurnya, tanpa sedikit pun kekecewaan di wajahnya. Saya mungkin sudah menebak hasil ini sebelum saya datang ke sini. Sekarang saya memiliki Lin Jiangxian sebagai pemeran saya tidak perlu terlalu cemas. Lin Jiangxian bukanlah orang yang mudah membuat janji, dia berkata bahwa tuannya punya cara, jadi pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, dapatkah orang mati dibangkitkan? Saya memiliki seorang teman lama yang merupakan masalah terbesar dalam hidup saya. Dia memblokir pukulan fatal bagi saya ketika saya berada di tahun-tahun terakhir saya. Dia berbicara tentang Xin Jue, Ye Xin Jue, kakak senior dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Nenek moyang Dewa Tian Huang berkata, itu bisa dilakukan dalam 7 hari. Setelah 7 hari, jiwa yang hidup akan hancur dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lin Yun mengerti. Leluhur ilahi Tian Huang sedikit cemas dan berkata, katakan sesuatu yang dapat dipercaya. Lin Yundao, bisakah Anda memberikan kuali naga azure ilahi kepada saya? Leluhur ilahi Tian Huang segera terdiam dan berkata, kuali naga azure ilahi bukanlah senjata suci tertinggi biasa. Ini berisi banyak metode dan jimat Tao. Bukankah ini juga mungkin? Apakah kamu ingin berubah lagi? Kata Lin Yundao. Leluhur ilahi Tian Huang mengangkat alisnya dan mengucapkan kata demi kata, yang membuatnya sangat malu. Oke, hanya kuali naga azure ilahi, aku tidak akan mengubahnya. Leluhur ilahi Tian Huang tersenyum pahit dan berkata, ketika leluhur ilahi Qinglong memberikan kuali ini kepadaku, aku membalas kebaikan besar surga. Tetapi dengan wilayahmu, kamu tidak dapat menggunakannya sekarang. Setidaknya kamu dapat mencapai alam suci dewa atau Anda dapat membuat terobosan lain. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar mengambilnya, sebelum itu, serahkan saja pada Tianmen. Lin Yundao, kalau begitu jika saya kembali ke Kunlun, saya tidak akan bisa membawanya. Itu tidak mungkin. Leluhur ilahi Tian Huang melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, bahkan jika Anda kembali ke Kunlun, Anda dapat membuatnya menghancurkan kehampaan dan menghancurkan penghalang batas. Di mata kami, kuali naga azure ilahi tidak digunakan untuk membunuh orang dan mengalahkan musuh. Kegunaan sebenarnya adalah untuk mendirikan sekte dan melanjutkan warisan sekte tersebut. Bagi Anda pribadi, sulit untuk mengatakan bahwa itu benar-benar dari sangat berguna. Izinkan saya memberi Anda sesuatu yang kecil. Jangan sampai Raja Qinglong mengatakan saya pelit. Setelah mengatakan itu, leluhur ilahi Tian Huang tiba-tiba berdiri dan menutupi kepala Lin Yun dengan telapak tangan. Ledakan.
Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, tubuh leluhur ilahi yang sunyi surgawi bersinar terang, dan bel besar berbunyi di aula leluhur Fang. Dia melihat aliran kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Lin Yun dari atas kepalanya, bergemuruh, dan kekuatan ini menghancurkan meridian di tubuhnya seperti semburan. Lin Yun sangat terkejut, dia menemukan bahwa budidayanya mengalami kemunduran dari tahap awal Raja Suci tingkat 8, hingga kembali ke tahap awal Raja Suci tingkat pertama. Tepat ketika dia tidak dapat memahaminya, kekuatan agung yang mengalir ke dalam tubuhnya berubah menjadi tangan raksasa dan meremasnya di dalam tubuhnya, membentuk kembali sesuatu seperti tangan yang meremas patung tanah liat. Segera tingkat kultivasinya pulih dengan kecepatan lebih cepat. Selain itu, setiap level lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, leluhur ilahi yang sunyi surgawi membantunya membentuk kembali fondasi jalan suci. Saint Lord tingkat pertama, Saint Lord tingkat kedua, Saint Lord tingkat ketiga. Budidayanya telah berkembang pesat. Pada saat leluhur ilahi Tian Huang melepaskannya, kultivasi Lin Yun telah mencapai puncak Raja Suci Surgawi tingkat 9. Mata Lin Yun dipenuhi cahaya, dan tulang-tulangnya berderak, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Ini. Lin Yun melihat tangannya, merasakan kekuatan mengalir dari Yuan Suci, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak hanya budidayanya yang beberapa kali lebih kuat, pembuluh darah suci, jiwa suci, dan asal-usul sucinya semuanya berubah total. Apakah ini sebuah inisiasi? Setelah Lin Yun tenang, dia bertanya dengan cemas. Dia secara alami telah mendengar hal-hal seperti inisiasi kultivasi, tetapi orang yang menerima inisiasi harus membayar harga yang lebih mahal, dan tidak semua penerima dapat melakukan hal-hal baik. Nenek moyang Dewa Tian Huang berkata dengan bangga, ini bukan inisiasi biasa. Ini adalah inisiasi dengan kekuatan surga. Bahkan orang kuat di alam dewa harus membayar harga yang lebih tinggi dan hanya akan menyerang keturunannya sendiri. Karena itu akan memakan kekuatan surganya sendiri. Benda ini lebih berharga dari yang kamu kira. Jika aku ingin mengirimmu ke Kunlun, aku harus menggunakan kekuatan surgawiku sendiri. Sangat sulit untuk menebus kekuatan surga yang dikonsumsi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat dipulihkan. Lebih menyakitkan bagi para dewa yang kuat daripada membunuh mereka. Lin Yun dengan cepat berkata, terima kasih dewa leluhur. Leluhur ilahi Tian Huang tersenyum perlahan dan berkata, saya belum selesai berbicara. Mengapa Anda begitu ingin berterima kasih kepada saya? Jangan menyela saya. Lin Yun segera tutup mulut, tapi dia memfitnah di dalam hatinya. Leluhur ilahi ini memiliki kepribadian yang cukup baik, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Kecepatan kultivasi Anda selama periode ini terlalu cepat. Jika saya tidak mengambil tindakan, Anda mungkin harus mandek di alam Holy Lord selama 10 tahun atau bahkan lebih lama. Leluhur Dewa Tian Huang berkata, hanya putra dewa dari dinasti masa lalu yang memiliki perlakuan seperti itu terhadap mereka yang dapat menerima inisiasi Dao Surgawi, dan bahkan Luo Tianxi pun tidak. Anda juga dapat merasakan bahwa fondasi Dao Suci Anda adalah lebih stabil dan megah, jadi jangan khawatir, ini tidak ada kerugian lain, dan saya sudah menanggung harga yang disebut untuk Anda. Setelah memastikan bahwa pihak lain telah selesai berbicara, Lin Yun mengucapkan terima kasih lagi, sekarang dia tahu betapa berharganya pemberdayaan ini. Kamu pasti berpikir, kenapa kami tidak memberdayakanmu untuk menjadi yang suci sekaligus, kan? Leluhur ilahi Tian Huang mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum. Lin Yundao, saya tidak. Leluhur ilahi Tian Huang mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, katakan ya. Lin Yun terkejut dan berkata, ya. Leluhur ilahi Tian Huang tersenyum dan berkata, bagus jika Anda memilikinya. Saya telah melihat dalam pikiran Anda sejak lama. Dari Raja Suci menjadi Dewa Suci adalah transformasi berlebihan dalam pengembangan jalan suci. Misterinya pasti dipahami sendiri. Jadi begitu. Lin Yun tampak, jelas, sebenarnya dia sudah menebak hubungan ini, jadi dia tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Tapi amarah Tuan Leluhur Ilahi benar-benar sombong, dan dia benar-benar tidak berani mengatakan apapun. Saya ingin membantu Anda membentuk kembali gambaran astrologi, tetapi saya tidak berharap Anda menyadari astrologi tertinggi. Sungguh sulit dipercaya. Leluhur ilahi yang sunyi surgawi menghela nafas, meskipun jalan menuju surga telah terputus, Anda masih dapat memahami fase bintang tertinggi yang baru. Ada kemungkinan besar bahwa Anda dapat mencapai alam leluhur di masa depan. Apakah alam leluhur itu? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang Dewa Tian Huang berkata, yang disebut alam leluhur adalah penguasa jalan, tetapi setiap jalan hanya dapat menampung 2 atau 3 orang. Jika Anda ingin maju ke alam leluhur, Anda harus mengalahkan penguasa jalan ini.
Kamu berbeda, kamu bisa menciptakan bintang tertinggimu sendiri. Artinya kamu bisa membuka posisi baru di masa depan tanpa harus bersaing dengan seniormu. Nenek moyang Dewa Tianhuang adalah sebuah pernyataan yang meremehkan, namun perjuangan untuk membuktikan jalannya sering kali mengakibatkan bumi hancur dan darah mengalir ke sungai, menyelimuti alam tanpa batas, dan miliaran makhluk hidup akan terpengaruh. Di aula leluhur Tianmen ini, mereka berdua minum dan mengobrol. Selama periode ini, Lin Yun meminta nasihat tentang pelatihan pedang, dan leluhur ilahi Tianhuang mengetahui segalanya tentang hal itu. Lin Yun tidak menyembunyikan apapun karena dia bukan muridnya, yang membuat muridnya cukup tersentuh. Oke, kamu keluar dulu dan biarkan yang lain masuk. Setelah anggur setengah dewa habis, leluhur ilahi surgawi yang sunyi memerintahkan, dan Lin Yun segera berdiri. Setelah berjalan beberapa langkah, leluhur ilahi Tianhuang menghentikannya lagi. Lin Yun, leluhur Tao, Anda ingin membangun kembali jalan surgawi Kunlun. Hanya itu yang bisa saya bantu. Jangan mati di Kunlun. Nenek moyang Dewa Tianhuang berkata dengan santai. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, jalan menuju langit Kunlun ini mungkin melibatkan beberapa faktor penyebab yang bahkan ditakuti oleh alam leluhur.